Anda kembali lagi di Capital Market Outlook yang mengusung tema Dulang Laba saat pandemi reda. Dan telah bersama kami di studio CNBC, Chief Investment Officer PT Sinarmas Asset Management Genta Wiraanjalu, dan juga ada Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas Mino, serta Vice President Investor Relation PT Telkom Indonesia Andi Setiawan yang telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita Bapak-Bapak sekalian, dan selanjutnya mungkin saya ingin ke Pak Genta terkait dengan seperti apa Anda melihat outlook dari bisnis aset manajemen di tahun 2022 ini, dan juga mungkin terobosan-terobosan apa yang akan dikeluarkan oleh Sinarmas di tahun ini. Oke, mungkin untuk target bisnis dari aset manajemen ya, kita sendiri menargetkan AUM kita itu akan bertumbuh di sekitar 10-20% ya pada tahun 2022. Nah, di mana sebenarnya ini juga cukup konservatif bila kita melihat rata-rata pertumbuhan 5 tahun ke belakang itu rata-rata itu di level sekitar 10-50% sebenarnya, masih cukup tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sumbernya dari mana? Yang perlu dicatat adalah kita punya aset kelas yang cukup lengkap, baik itu dari yang money market maupun bahkan equity. Kita memiliki aset kelas yang cukup lengkap. Kita juga akan membesarkan nasabah institusi ya, baik itu dari menambah number of account dan maupun menambah AUM dari existing client. Kita juga akan ekspansi channel distribusi, dan kita juga akan mencoba mengeluarkan produk yang inovatif, serta kita juga tentu yang menjadi tugas saya adalah menjaga return dari kinerja dari reksadana kita itu masih tetap kompetitif. Itu yang paling kita tekankan. Sementara untuk new digital economy ya Mbak Monica ya. Nah, yang perlu di-highlight dari new digital economy ini adalah still have ample room to growth. Di mana tech index weighting di JCI itu hanya sekitar 2,5%. Itu sangat jauh ya dibandingkan Taiwan itu di 71%, Korea 44%, dan India itu di 17,2%. Tentu masih menjadi pilihan MI ke depannya dikarenakan potensi growth yang cukup tinggi, apalagi kalau kita lihat di global sendiri trennya adalah valuation stock itu underperform terhadap growth stock, di mana growth stock itu adalah lebih dari sektor teknologi, Mbak. Oke, tapi berarti Anda melihat peluangnya ini masih cukup banyak ya sebenarnya di sektor new economy begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini begitu ya, sektor teknologi ini saya ingin tanyakan nih ke Mas Mino. Mas Mino, kita ketahui di tahun 2021 kemarin ini ada IPO Jumbo begitu ya, yang kalau kita lihat hingga saat ini mungkin performanya ini kurang baik begitu dari sahamnya Bukalapak. Nah, kita ketahui juga di tahun 2022 ini kita masih menunggu beberapa IPO Jumbo kita dari beberapa dekakorn dan juga unicorn yang ada di tanah air. Nah, seperti apa Anda melihat potensi dari sektor teknologi dan juga pastinya new economy di tahun 2022 ini? Ya, Mas Mino, sepertinya suaranya masih di mute. Ya, untuk sektor teknologi sebenarnya ruang untuk bertumbuh masih terbuka lebar ya. Bahkan analisis dari BN Temasek dan Google itu menyatakan bahwa digital ekonomi kita yang terkait dengan sektor teknologi itu tentunya itu masih akan bertumbuh double digit ya, setelah tahun lalu itu diperkirakan tumbuh sekitar 49% gitu. Artinya ini memberikan ruang yang cukup lebar ya untuk emiten-emiten di sektor teknologi untuk terus berkembang. Dan kalau kita lihat emiten-emiten di sektor teknologi ya, terutama 4 big cap, itu semuanya itu terkait dengan ekonomi digital, baik sebagai pelakunya maupun sebagai pendukung infrastruktur ekonomi digital ya, seperti data center, kemudian yang lain-lain gitu. Jadi saya pikir untuk sektor teknologi sebenarnya dalam jangka panjang masih cukup menarik karena ruang pertumbuhannya masih cukup besar, walaupun memang saat ini beberapa saham teknologi itu sedikit mengalami koreksi ya. Mungkin ini tidak terlepas dari isu kenaikan suku bunga, karena kita tahu juga ketika terjadi perubahan kebijakan moneter dari longgar ke ketat ini menekan saham-saham sektor teknologi di US ya, dan itu memberikan sedikit efek negatif ya terhadap sektor teknologi di market kita, walaupun kalau kita lihat sebenarnya dari sisi hutang debt to equity ratio itu emiten-emiten teknologi di kita itu relatif cukup rendah gitu. Harusnya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya perubahan kebijakan moneter dari longgar ke ketat gitu, Mbak Monica. Baik, Anda melihat potensinya juga masih cukup lebar in the long term begitu ya Mas Mino. Nah, terkait dengan hal ini saya juga ingin tanyakan nih ke Pak Andi. Pak Andi, kita ketahui sektor telekomunikasi ini menjadi penopang begitu ya dari new economy atau dari sektor teknologi ini. Nah, seperti apa mungkin Telkom memandang terkait dengan prospek new economy dan juga sektor teknologi di tahun 2022 ini?
Ya, baik, terima kasih, Mbak Monica. Ya, kalau kita lihat beberapa subsektor di new economy ini kan kita lihat seperti di marketplace ya atau e-commerce yang mungkin sebagian besar GMV di new economy datang dari subsektor ini ya. Kemudian dari logistik ya, dari media and entertainment, jadi seperti on demand videos, games gitu ya, online travel agency ya, dan belakangan mungkin digital banking. Ya, tentunya dalam konteks industri telekomunikasi, pertumbuhan new sektor ekonomi ini memerlukan bukan hanya connectivity, tapi juga yang tadi disebutkan Mas Mino, kita menyebutnya infrastruktur digital gitu ya. Jadi data center and cloud ya, security, IoT, mungkin data analitik begitu. Nah, tentu kita dalam hal ini Telkom dalam posisi yang sangat baik ya, dengan infrastruktur Telkom yang lengkap end to end untuk memberikan layanan ya, dan sekaligus tentunya sektor ekonomi itu menjadi to some extent jadi pendorong ya bagi konsumsi data atau penggunaan layanan-layanan seperti data center and cloud. Bahkan kalau kita lihat sedikit teknis begitu ya, nomor handphone itu kan menjadi semacam digital ID sebenarnya ya bagi konsumen yang melakukan berbagai transaksi di new economy tadi, sehingga ini juga menjadi pendorong pertumbuhan bagi industri telekomunikasi, Mbak Monica. Oke, Anda juga melihat masih cukup menarik, tapi sayangnya masih sedikit underperform begitu ya. Ini membuat kita bertanya-tanya apakah untuk saham-sahamnya it's a good time to buy saat ini atau masih wait and see begitu ya. Baik, makin menarik sekali perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak dan dialog dalam Capital Market Outlook akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama dengan kami.